Sejumlah desa di Kecamatan Langkahan Aceh Utara nyaris hilang akibat dihantam banjir bandang. Ya, penyaluran bantuan masih terkendala akses masuk desa yang terisolir. Visual udara memperlihatkan kondisi Desa Bidari, Kecamatan Langkahan Aceh Utara yang rata dengan tanah akibat dihantam banjir bandang. Desa ini nyaris sirna diterjang banjir dahsyat. Sejumlah rumah yang masih bertahan kondisinya rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena warga berhasil melarikan diri ke perbukitan. Hujan itu nggak ada berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Ya, kami pikir banjir itu banjir biasa. Nah, jadi sebagian barang itu kami taruh di atas lotek, sebagian yang bisa kami bawa, airnya mulai deras naiknya sekitar jam 4 pagi. Untuk memenuhi kebutuhan warga di pedalaman Aceh Utara, pihak terkait melalui TNI merencanakan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Langkah ini diambil agar proses distribusi logistik tidak terganggu oleh terbatasnya akses darat. Bisa kita lihat sendiri, ini desa sangat terisolir setelah banjir bandang yang mana kita minggu lalu habis rata dengan tanah. Pemerintah daerah Aceh Utara meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kondisi tersebut. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kabupaten Gayo Lues Aceh lumpuh total. 41 jembatan putus mengakibatkan akses transportasi di Kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bukit tidak bisa dilewati. Lumpuhnya akses transportasi bukan saja terjadi pada penghubung antar kecamatan, melainkan antar kabupaten. Akses jalan lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara lumpuh, usai jumlah titik badan jalan putus. Jalan aspal terputus dengan panjang mencapai 175 meter dan kedalaman longsoran tanah lebih dari 100 meter. Alat berat di lokasi melakukan perbaikan, namun proses penanganan membutuhkan waktu cukup lama. Warga hanya dapat menggunakan jalur alternatif dengan kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan pegunungan. Setidaknya 6 titik putus dan yang terparah terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. TNI mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol Penerbang Galuh dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bundel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bundel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bundel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya berhasil menerobos Kabupaten Aceh Tamiang lewat jalur udara darat, pemirsa, untuk mendapatkan atau menyalurkan 30 ton bantuan sembako beserta obat-obatan. Muzakir berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok korban bencana.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor. Selama 9 hari tidak ada bantuan yang datang. Tidak ada air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Semuanya terputus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem baru bisa menerobos Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis dini hari untuk menyalurkan bantuan. Mu'alem memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Penduduk rakyat Aceh semuanya supaya istiqamah aja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Gubernur Aceh juga melontarkan teguran keras kepada para bupati dan wali kota yang dinilai menyerah dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Para pemimpin daerah tidak boleh bersikap cengeng dan harus siap bekerja maksimal untuk rakyat. Menurut Mu'alem, yang dibutuhkan masyarakat di tengah bencana adalah kehadiran dan kerja nyata pemerintah, bukan keluhan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Prab dan juga Sabrina serta selamat pagi pemirsa, di mana pantauan arus lalu lintas saat ini dari kawasan Monas dalam keadaan kondusif, ramai lancar, baik untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Harmoni ataupun juga Kota Tua pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan melintas diperkirakan dengan kecepatan 45 km per jam dan kendaraan pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, jaga konsentrasi Anda saat berkendara dan jaga kecepatan kendaraan Anda, waspada terhadap ramainya aktivitas masyarakat pada akhir pekan yang berolahraga, bersepeda ataupun juga berlari pada kawasan ini. Terlihat juga kondisi arus lalu lintas masih lancar bagi kendaraan dari arah Gambir melalui Jalan Medan Merdeka Utara yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun menuju ke arah Tamrin dan juga Sudirman. Situasi arus lalu lintasnya masih dalam keadaan relatif normal. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 222 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 37 luka berat dan 273 luka ringan. Dari 222 kasus laka lantas tersebut 75% oleh korbannya adalah pengendara roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.